Kementerian Agama Kabupaten Serang, Bapak Rahmat SPD MMPD. Yang terhormat Kepala Desa Gembor Udik, Bapak Arsad beserta Ibu. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Anwar Thoib SPDI. Yang terhormat Kepala Madrasah Raudatul Atfal, Ibu Maesaro SPDI. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Syamsuddin SAG SE MSI. Yang terhormat Majlisul Asatid wal Asatidah At-Thaibiyah. Hadirin yang kami hormati para wali murid At-Thaibiyah. Hadirin hadirat, tamu undangan, wisudawan wisudawati At-Thaibiyah yang berbahagia. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna terkecuali rangkaian pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Haflah Akhir Sanah Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad dengan harapan semoga kita kelak bisa duduk berkumpul bersama di bawah naungan bendera syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, tamu undangan, wisudawan wisudawati At-Thaibiyah yang berbahagia. Marilah acara ini kita buka dengan membaca Ummil Kitab Suratil Fatihah dengan harapan semoga acara ini berjalan lancar hingga paripurna. Ala hadihin niyah wa ala ma nawabihi salafus salih lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, sejenak marilah kita dengarkan, kita resapi dan kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahri Asari dari Serang. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne madrasah yang akan dipandu oleh Saudari Dinda. Dipersilahkan. Hadirin tamu undangan, wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Kepada tamu undangan, wisudawan wisudawati atau Ibiah, dipersilahkan duduk kembali.
padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai cipta pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Haflatut Tahriz dan Tasyakuran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Haris Sanjaya SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Hadratil masyayikhil a'izza, wabil khusus Murabbi Ruhina Bapak Kiai Arif Muzaki SPDI MMPD, selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Islam At-Thayyibiyah, Hadratil Ulama Nujaba, para Bapak Kiai, Dewan Asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat sekitar. Yang kami hormati para Bapak pejabat pemerintah sipil maupun militer, segenap tamu undangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain ungkapan syukur yang mendalam kepada Allah Sang Pencipta Alam. Berkat segala nikmat yang telah diberikannya, acara Haflah Airissanah dapat terselenggara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu terlimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan, pembawa kedamaian, Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami atas nama panitia mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kami keluarga At-Thayyibiyah, khususnya kepada tingkat Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah At-Thayyibiyah. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sekian lama kami mencoba bersahabat dengan waktu, menghadapi berbagai cobaan. Biar penat kami tak patah semangat, biar telah kami pantang menyerah demi menyelenggarakan Haflah Airissanah. Segala upaya telah kami jalani
demi mempersembahkan acara yang berkesan di hati. Namun, apalah daya kami hanyalah insan biasa yang tak sanggup merengkuh kesempurnaan yang hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tak ada gading yang retak. Oleh karenanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis supunu. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tak dapat dipungkiri terselenggaranya acara haflah pada hari ini berkat dukungan dan bimbingan beliau Bapak Kiai Arif Muzaki beserta keluarga, dengan Dewan Asatid, pengurus, tokoh masyarakat, para alumni, pejabat pemerintah, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Karenanya kami panitia sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak yang sudah membantu kami dalam menyelenggarakan acara Haflah Akhir Sana Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah tanggal 9 Juni 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan, dalam mempersiapkan acara Haflah Akhir Sana ini. Sehingga pada saat ini alhamdulillah acara terlaksana dengan baik. Dan yang selanjutnya kami sampaikan kepada calon wisudawan wisudawati dari tingkat RA, MI, MTS dan MA. Tolong untuk mengikuti acara ini dengan bersama sampai selesai hingga paripurna. Mengingat acara ini sangat penting sekali karena akan ada arahan-arahan dari pimpinan Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah, yakni Bapak Kiai Arif Muzaki. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan dari kami. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah kepada Bapak Ustadz Syamsuddin SAG SE MSI dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus pimpinan Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah, Kiai Arif Muzaki SPDI MMPD beserta seluruh keluarga besarnya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Rahmat MSI MMPD selaku Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Serang, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Kepala Rodotul Atfal Ibu Maesarah SPDI,
Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Badak, Al-Ustadz Anwar Thoyib SPDI, para segenap Dewan Asatidz, tokoh masyarakat, Kepala Desa Gembarudik, Bapak Arsad beserta keluarga, para tamu undangan, serta wisudawan, wisudawati dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian akan diwisuda dari masing-masing jenjang. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, segenap para tamu undangan serta wisudan wisudawati Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah ini membawahi tingkat Raudatul Atfal, ya. Kalau tidak salah berdiri sejak 2004 sampai sekarang, ini sekitar 20 tahun ya sudah berjalan. Kemudian untuk Madrasah Ibtidaiyah Bapak Pokjawas ini didirikan tahun 46 ya, 1946, dan sekarang di tahun 2024 berarti sudah berjalan 78 tahun. Dan alhamdulillah alumni-alumni Madrasah Ibtidaiyah ini menjadi tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Kecamatan Cikande, bahkan di Kabupaten Serang dan yang lainnya. Ini berarti MI Al-Khairiyah Badak ini berdiri sejak tahun 1946 sampai sekarang sudah berjalan 78 tahun. Kemudian jenjang Madrasah Sanawiyah ini kita didirikan tahun 1994. Ya, sekarang 2024 berarti 30 tahun ya sudah berjalan untuk jenjang Madrasah Sanawiyah. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah, ya alhamdulillah waktu itu kita masih menginduk ya di Al-Khairiyah Tambak ya, kemudian ujiannya di Al-Furqon ya. Itu tahun 1997, sekarang 2024 berarti sudah berjalan 27 tahun. Dan alhamdulillah berkat dukungan ya para kesepuhan, para bapak ibu selaku wali murid, alhamdulillah jenjang tingkat RA, MI, MTS, dan Madrasah Aliyah serta pondok pesantren di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah masih terus berjalan, dan mohon doanya ya untuk selalu eksis ya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan membina generasi-generasi penerus bangsa. Alhamdulillah. Bapak Ibu serta para tamu undangan serta para wisudawan yang saya hormati, perjalanan pendidikan formal ini tidak terlepas dari para penerus ya, terutama di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah yakni Al-Maghfurullah Kiai Muhammad Thoyib. Mari kita doakan bersama-sama, memberikan Fatihah ya, kemudian dilanjutkan oleh Abaji Naswi Anwar dan para pendidik yang lainnya serta dewan-dewan guru yang telah meninggalkan kita semua ya. Mari kita sejenak untuk memberikan Fatihahnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, pendidikan formal sebelumnya memang pendidikan pondok pesantren ya. Dulu para pendiri, para kiai ini mengajarkan secara sorogan. Ya, santrinya menghadap guru 2 orang, 3 orang, bahkan 1 orang begitu di sistem sorogan. Ini sebenarnya pendidikan yang paling baik.
sebenarnya. Namun kemudian seiring perjalanan waktu, pendidikan diubah dari sistem pondok pesantren ke sistem klasikal, ya, yakni madrasah atau kita disebutnya sekolah. Jadi madrasah bahasa Arabnya, sekolah bahasa Indonesia dan sebenarnya. Jadi madrasah dulu sebenarnya yang awalnya ketimbang sekolah. Bahkan dulu anak-anak mau sekolah itu ketakutan konon zaman Belanda ya, takut jadi Belanda, jadi company. Sehingga tidak ada yang mau sekolah, maunya pada ke pondok pesantren. Nah, termasuk Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Badak ini mengacu kepada Al-Khairiyah Citangkil yang didirikan oleh Brigadir Jenderal Kiai Haji Muhammad Sam'un, ya, Bupati pertama Serang. Kemudian diikuti oleh yang lainnya ya, kayak Al-Jawratun Nakiyah di Cibeber, kemudian Nurul Falah di Bojong di Cigodeg, kemudian Matul Anwar di Menes. Ini cikal bakal sistem pendidikan klasikal. Nah, kemudian alhamdulillah di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah ya, di tahun 2024 tahun pelajaran 2024-2025 ini sudah dibuka ya. Silakan bagi wali murid yang sudah lulus dari tingkat Rodotul Atfal ini langsung melanjutkan ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian yang lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Badak ini langsung melanjutkan ke jenjang Madrasah Sanawiyah. Dan dari tingkat Madrasah Sanawiyah, kalau tidak salah jumlahnya 108 peserta didik ya, tingkat Madrasah Aliyah ini langsung melanjutkan ke tingkat Madrasah Aliyah supaya sanadnya nyambung begitu. Ya. Jadi supaya sanad keilmuannya nyambung begitu kata kiai seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah ya, dari tiap-tiap jenjang itu alhamdulillah kurikulumnya kurikulum nasional juga ada ya. Kurikulum Kementerian Agama ya, ini diajarkan juga dari mulai pelajaran Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlaknya, kemudian fikihnya, bahasa Arabnya dan SKI, itu kurikulum Kementerian Agama. Dan kurikulum lokalnya ya, mulok atau yang kita kenal dengan kitab kuningnya. Ini alhamdulillah masih tetap diajarkan. Ya, ini untuk menjaga sanad keilmuan tadi ya, dari para kiai-kiai yang sudah mendahului kita, maka kitab kuning tetap dipertahankan ya untuk sistem pengajaran di masing-masing jenjang tersebut. Nah, kemudian untuk biaya pendidikan, alhamdulillah di masing-masing jenjang itu, baik tingkat Rodotul Atfal, tingkat Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, tingkat Madrasah Sanawiyah, bahkan di tingkat Madrasah Aliyah, ini insya Allah terjangkau. Coba Bapak bandingkan misalkan biaya di madrasah-madrasah sekitarnya. Alhamdulillah di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah ini sangat terjangkau ya. Dan bahkan bisa diangsur begitu tuh. Demikian, dan kami ucapkan terima kasih ya kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Haflah Akhirus Sanah ini ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari segi materi maupun non materi. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan kami mohon maaf apabila dari sambutan ada kesalahan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga, perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Hasbullah SPDI dengan segala hormat
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hadratal mukarram wal muhtaram, para kesepuhan, para kiai, para hujjaz, para asatidz, segenap tamu undangan, aparatur pemerintah sipil maupun militer, wabil khusus akhinal kiram Kiai Arif Muzaki selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Islam At-Taibiyah beserta keluarga yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk selalu membimbing kami agar senantiasa bisa mendapatkan pengetahuan. Yang terhormat Bapak Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Serang, yakni Dr. Andes Rahmat SPD MMPD, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berkenan hadir di majlis yang mulia ini, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada seluruh kepala madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS dan MA, dan juga seluruh jajarannya beserta seluruh Dewan Asatidz wal Asatidzah Yayasan Pendidikan Islam At-Taibiyah. Kemudian tak lupa kepada tamu undangan, segenap wali murid atau wali santri yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir untuk menyaksikan putra putrinya dalam rangka pelepasan akhirus sanah periode 2023 2024. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, nikmat zahir dan batin. Dengan perpaduan nikmat tersebut, alhamdulillah kita senantiasa bisa berkumpul, diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju tempat atau majlis yang mulia ini. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nanti. Hadirin tamu undangan, pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal mewakili segenap wali murid tingkat RA, MI, MTS dan MA. Pertama, kami selaku wali murid mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membimbing, mengasuh, mendidik anak-anak kami sehingga putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan solihah,
Kami tidak menyesal menitipkan putra-putri kami. Kami justru merasa bangga dan merasa senang menitipkan putra-putri kami di Yayasan Pendidikan Islam At-Taibiyah. Dan kami mohon maaf apabila kami selaku wali santri, selaku wali murid kurang berkoordinasi, kurang bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Begitu pula kami mohon maaf Bapak Ibu Dewan Guru apabila ada di antara putra-putri kami selama mengenyam pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam At-Taibiyah terdapat banyak kesalahan, membuat jengkel hati Bapak Ibu Dewan Guru. Mohon kiranya Bapak Ibu Dewan Guru memaafkan kesalahan-kesalahan putra-putri kami, sehingga tidak menjadi beban untuk melangkahkan kakinya di jenjang-jenjang berikutnya. Dan tentunya kami selaku wali murid selalu mendoakan agar guru-guru kami senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk selalu membimbing putra-putri kami. Karena kami tahu betapa lelah, betapa pahit, betapa susahnya mendidik anak. Jangankan 100 Bapak Ibu Dewan Guru, satu saja mendidik anak-anak kami itu Masya Allah luar biasa susahnya. Maka karena ketidakmampuan kami untuk mendidik anak kami, maka kemudian kami serahkan, maka kemudian kami titipkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru agar putra-putri kami dididik dengan baik, dan pada akhirnya kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna minimal untuk pribadi, umumnya untuk lingkungan dan untuk semua bangsa. Karena sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemudian ada beberapa atau sedikit motivasi barangkali yang ingin saya sampaikan selaku orang tua kepada putra-putri kami, kiranya menjadi motivasi, menjadi dorongan, menjadi penyemangat untuk putra-putri kami yang hari ini di wisuda, sehingga kemudian tergerak hatinya untuk selalu tidak bosan-bosan dalam menuntut ilmu. Hari ini kalian telah diwisuda, dan ini bukan akhir dari segalanya, karena pendidikan yang harus kalian tempuh itu masih banyak. Masih banyak pengetahuan yang harus kalian dapatkan, sehingga masih banyak waktu yang kemudian kalian harus tempuh. Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita semua selaku penuntut ilmu, "Safir tajid iwadun amman tufarikuhu wansab fa innal ladhidzal aishi fin nasab." Safir, pergilah kalian, berangkatlah kalian semua, tajid iwadun amman tufarikuhu, kalian akan mendapatkan pengganti dari teman-teman dan keluarga yang kalian tinggalkan. Wansab, bersusah payahlah kalian, berusahalah kalian, bekerja keraslah kalian. Fa inna ladhidzal aishi fin nasab, maka sesungguhnya kenikmatan, kemanisan hidup itu akan kalian dapatkan fin nasabi, pada saat kalian telah melakukan upaya dengan begitu keras, bekerja keras. Itu kira-kira pesan Imam Syafi'i untuk kita, karena memang sesungguhnya tidak ada satu keberhasilan yang diraih tanpa usaha. Semua butuh usaha, dan tentu usaha tersebut harus dibarengi dengan doa.
Maka jangan berdiam diri. Maka tadi yang seperti yang Pak Kepala Madrasah Aliyah sampaikan, lanjutkan pendidikan dari RA ke MI, dari MI ke MTS, dari MTS ke MA, semua sudah lengkap di Yayasan Pendidikan Islam At-Taibiyah. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan di awal, saya merasa bangga menitipkan putra-putri kami di Yayasan Pendidikan Islam At-Taibiyah. Maka kemudian selalu bergerak, terus bergerak dan terus bergerak anak-anakku. Jangan diam di rumah. Selalu beraktivitas dan tentunya aktivitas yang kemudian memberikan manfaat. Amanat saya kepada anak-anakku sekalian, muliakanlah guru-guru kalian. Ketika kalian ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakan guru-guru kalian. Jangan sampai kemudian kalian merendahkan, menghinakan. Apalagi kemudian sampai meremehkan guru-guru kalian. Menghina apalagi alma mater yang kita cintai ini. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa ustadahu ibtalahu Allahu bisalasin. Nasiya ma hafadha wa kalla ala lisanihi waftaqara fi akhirih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun kemudian manis takhaffa ustadahu, siapapun yang kemudian merendahkan, meremehkan, apalagi kemudian sampai menghinakan gurunya, ibtalahullahu bisalasin, Allah akan memberinya 3 ujian. Yang pertama, nasiya ma hafadha, hafalan yang telah hafal kemudian ia terlupa. Yang kedua, lisannya akan ditumpulkan, tidak ada satupun orang yang kemudian mau mendengarkan apa yang ia sampaikan. Yang ketiga, waftaqara fi akhirih, maka di akhir hidupnya Allah akan fakirkan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, puncak dari segala ilmu adalah akhlak. Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah akhlak, bukan yang lain. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang kedua, wa afdalul amal hifdzul hal, dan sebaik-baik amal adalah menjaga sikap. Kepada siapa? Kepada sesama kita, terutama kepada orang tua kita dan guru-guru kita yang telah membimbing dan mendidik kita selama ini. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, mewakili para wali murid, segenap wali murid dari mulai tingkat RA sampai tingkat MA. Mohon maaf kiranya apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, pidato pelepasan dan tausiah Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok Pesantren At-Taibiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Arif Muzaki. Sambutan yang keempat, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Serang, Bapak Rahmat SPD MMPD, dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat Desa Gembor Udik. Yang saya hormati para aparatur pemerintahan, baik dari tingkat desa
kemudian dari kecamatan, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan At-Thaibiyah Cikande, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA At-Thaibiyah Cikande, yang saya hormati dan saya banggakan para Dewan Asatid dari 4 jenjang di Yayasan At-Thaibiyah Cikande, yang saya hormati para orang tua, wali siswa yang pada kesempatan hari ini para siswa dan siswinya akan diwisuda. Kemudian anak-anakku yang pada hari ini mungkin hatinya sedang berbunga-bunga gitu ya, menanti akan diwisuda. Walaupun melihat cuaca agak kurang bersahabat, tapi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, acara berjalan sampai dengan sesuai yang diagendakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini tentu saya dapat bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu warga keluarga besar Yayasan At-Thaibiyah Cikande dalam rangka Haflatul Akhirus Sanah di Yayasan At-Thaibiyah Cikande. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberi syafaat hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai pengawas di wilayah Kecamatan Cikande khususnya di jenjang MTS dan MA, dan sekaligus sebagai Ketua Pokjawas di Kementerian Agama Kabupaten Serang. Atas nama Kementerian Agama, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan At-Thaibiyah yang di usianya sudah di awal tadi disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah itu tahun 46 sudah mendirikan satu lembaga tingkat MI. Ya. Jadi hampir 70 tahun, 78 tahun yayasan ini mengabdi untuk negara melalui perjuangannya pada bidang pendidikan formal. Usia 78 itu saya pikir usia yang sudah kalau diibaratkan orang 78 itu kan tanda kutip waspada kan kira-kira gitu lah. Ya, 78 tahun Bapak Ibu. Ya. Jarang sekali yayasan sampai 78 tahun bertahan. Banyak sekali lembaga-lembaga di Kabupaten Serang khususnya yang muncul lalu hilang dan tenggelam. Tapi alhamdulillah dengan kepengurusan yang sekarang yayasan berkesinambungan sampai 78 tahun yayasan kita tetap eksis mengawal pendidikan dari jenjang RA sampai jenjang MI. Ya. 78 tahun, berdiri 46. Ini yang perlu kita waspadai adalah anak-anak kita sebenarnya. Ya. Karena visi negara kita, ya, 46 tahun itu 100 tahunnya tahun berapa? Sekitar 45 kan? 44-45. Bapak Ibu, di tahun 2045 itu ada apa? Ya. Dikenal di sistem negara kita, dalam program jangka panjang 2025 sampai 2045 itu ada istilahnya visi Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas itu terjadi di tahun 2045. 1 abad yayasan ini berdiri. Ya, Indonesia Emas. Apa visinya? Yaitu negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, siapa yang mengisi di tahun 2045? Ya, siapa yang mengisi? Mungkin saya sudah pensiun kalau tahun 2045. Yang mengisi negara ini di tahun 2045 adalah anak-anak kita yang sekarang duduk di dunia pendidikan. Gitu. Jadi anak-anakku, kalianlah yang akan mengisi
pembangunan di tahun 2045. Ya kalau bapak-bapak punten mungkin saya itu kan sudah tidak lagi bekerja, sudah masuk masa pensiun, begitu ya kira-kira. Nah makanya persiapannya perlu matang, ya perlu dibuat desain oleh orang tua. Anak kita di tahun 2045 itu mau dijadikan apa? Yang namanya tahun 2045 itu salah satu pilarnya adalah yang dikembangkan itu pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Ya. Pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Anak-anak sekarang memang kita akui penggunaan teknologinya diakui. Mungkin setiap hari pegang HP, ya kan? Itu adalah satu bentuk penggunaan teknologi. Tapi jangan, kalau kita evaluasi, jangan-jangan kita itu hanya pengguna, bukan pembuat. Jadi harapannya nanti anak-anak ke depan Anda itu sebagai pembuat, pencipta, menciptakan, membuat sesuatu, bukan lagi pengguna. Gitu, ya. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah berjuang jalur pendidikan, karena di yayasan ini lengkap dari untuk pendidikan dasar menengahnya dari RA sampai MA. Itu sebagai bentuk role modelnya gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan ya udah Pak Ustadz jangan dilulusin, pindahin aja. Ya. Dari RA ke MI, dari MI ke MTS, dari MTS ke MA. Iya. Karena memang dari segi pembiayaan saya kira terjangkau lah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Samsudin tadi. 10 juta 3 tahun. 10 juta 3 tahun. Ya. RA. Saya punya anak Pak RA. Ya. Baru kelas A. Nih biar tahu saja ya. Daftar ulangnya 3 juta, Bu. Itu di saya, di RA yang anak saya didik itu. Ya, kalau di sini tadi, ya tadi tuh. Tapi murah, saya pikir dengan lulusan yang semacam ini murah tapi bukan murahan. Kira-kira begitu ya kan? Ya. Jadi lembaga kita pendidikan biayanya murah tetapi lulusannya tidak menjadi murahan. Kira-kira begitu. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya ucapkan kepada Dewan Asatid yang pada kesempatan kali ini pun mengantarkan anak-anaknya untuk diwisuda, yang saya pikir selama mendampingi anak-anaknya tidak kenal lelah, ya, tidak kenal rupiah, karena saya pikir gaji honor untuk honorer itu jauh dari UMR Bapak Ibu. Kalau tidak ikhlas, tidak ridho, ini guru-guru kita ini sudah pada pindah ke perusahaan, ya kan? Gitu. Tapi dengan keikhlasan, keridhoan Bapak Ibu Dewan Guru, Dewan Asatid akhirnya dapat meluluskan kalian. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya. Kemudian saya ucapkan juga kepada orang tua yang pada hari ini anaknya diwisuda, sehingga yang masih mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di lembaga ini. Karena siapa lagi yang akan memajukan lembaga ini, yayasan ini, kalau bukan warga kita sekitar. Ya, orang lain mungkin nomor sekian, tetapi yang utamanya adalah warga kita yang di sini. Ya. Saya nggak tahu nih, di depan saya ini yang lulusan alumni tahun 46 siapa? 46 lulus berarti MI 6 tahun, tahun 52, ada nggak yang di sini? Ya. Bapak Ibu yang lulus MI ne tahun tahun seket roro, wenten tah? Wenten boten, ya. Ya, jadi itulah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, dan tentu nanti ke depan besok sekarang sudah dibuka tahun pelajaran 2024-2025. Yuk mangga di yayasan ini terbuka untuk 4 lembaga bagi yang adik-adiknya Mas. Ya, mungkin adik-adik di sini atau teteh di sini punya adik, silakan didaftarkan baik di jenjang MI, RA, MTS dan MA. Jadi itulah saling menguntungkan, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Yang terakhir
saya berpesan kepada anak-anakku yang pada saat ini di wisuda, ya, untuk yang RA, mangga dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak usah jauh-jauh karena di sini juga tersedia MI. Ya, yang berikutnya dari jenjang MI juga silahkan dilanjutkan ke jenjang MTS. Ini bahayanya begini Bapak Ibu, anak kita itu kalau tidak diberi catatan oleh kita, diberi nasihat oleh kita, kadang kalau suruh memilih mau sekolah kemana, dia pengennya yang jauh. Alasannya apa? Satu, mungkin alasan yang paling klasik itu, kenapa pengen jauh, tidak mau di belakang di samping rumah, karena pengen memotoran. Ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Ini bocorannya, ya. Dia anak laki-laki apalagi, ya. Jadi keinginannya dia dari rumah itu pengen naik motor, pengen ngikutin temen-temennya. Ya, khawatirnya apa? Kayak yang lagi viral sekarang, kasus geng motor itu kan, yang di Cirebon. Ya, gitu. Itu yang kita tidak perlu terjadi di sini. Ya. Jadi hati-hati kepada orang tua. Yang di tingkat MTS, ya, silahkan anak-anakku lanjutkan pendidikannya ke jenjang MA. Di sini juga ada, ya. Dimanapun, di madrasah itu sama dengan sekolah Bapak Ibu. Tadi disampaikan, madrasah itu madrasah itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya, bahasa sininya kan sekolah, gitu. Kalau dulu mungkin madrasah itu kan sekolah awan, sekolah apa? Sekolah dohor, sekolah dohor. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang di tingkat MTS mangga dilanjutkan di tingkat MA, gitu ya. Pendidikan di mana saja sama saja, ya. Bahkan tadi disampaikan kurikulumnya kita lebih malah. Kurikulum kita itu kurikulumnya kurikulum nasional yang mengadopsi dua, satu pelajaran umum, yang kedua pelajaran agama. Itu nilai tambahnya di situ. Kalau sekolah punten itu umum, PAI-nya hanya 2, tapi kalau kita, ya, dari 50 jam pelajaran per minggu itu 40%-nya adalah pelajaran agama. Jadi waktu kita banyak untuk mendidik anak-anak kita untuk mapel agama. Ya. Kemudian untuk tingkat aliyah, silakan capai cita-cita kalian. Anda mau jadi apa? Anda pengen jadi apa? Ya. Tentukan keputusannya saat ini. Ya. Kalau Anda mau sukses, putuskan hari ini, Anda mau kemana? Ini saya sampaikan ke orang tua ya, ke orang tua kalian. Kalau anak-anaknya mau sukses, putuskan sekarang. Mau jadi apa? Putuskan melanjutkan pendidikan atau ke KUA, silakan. Ya. Keputusan yang saat ini diambil, mau kuliah, mau ke pabrik, mau ke KUA, konsekuensinya pasti ada. Ya. Salah satu Anda sekarang di wisuda saat ini, itu adalah keputusan Anda 6 tahun yang lalu. Ya. Yang MI 6 tahun yang lalu, MTS 3 tahun yang lalu, aliyah kalau dari RA mungkin 12 tahun yang ada yang RA-nya di sini. Itu keputusan Anda untuk sekolah di sini 12 tahun yang lalu, Anda di wisuda saat ini. Itu keputusan. Segala sesuatu yang Anda ambil saat ini konsekuensinya ke depan. Jadi kalau mau ke depan kita mau jadi apa, putuskan sekarang. 3 pilihannya, atau silakan ditambah. Melanjutkan kuliah, kemudian ke pabrik, ya, atau tadi di KUA. Gitu. Nah itulah segala sesuatu yang kita perbuat sehari ini akan ada konsekuensinya, akan ada keputusannya. Ya, yang terakhir, terutama yang untuk yang aliyah, kalau kita itu harus punya cita-cita, harus punya cita-cita. Apa? Kalau dulu kita harus punya mimpi. Ya. Ada yang sudah punya mimpi, pengen jadi apa? Nah, sekarang yang sudah punya mimpi, bangun. Jangan tidur melulu. Kan kalau kebanyakan tidur, mimpi terus dia. Bangun dari mimpinya. Bangun dari tidur, ya. Berhentikan mimpinya, bangun.
Ingat, jangan-jangan Anda hidup, kita hidup itu membangun mimpi orang lain. Ya. Jadi orang lain bermimpi pengen jadi A, B, C, D, dibangun oleh kita. Itu yang jadi masalah. Seharusnya kalau mau dibalik begini, orang lain itu membangun mimpi saya. Itu maksudnya. Jadi harapannya Anda nanti bangun dari mimpi sekarang, coba Anda mau jadi apa dari sekarang mulai dibangun. Ya, jadi jangan banyak tidur. Tadi kata Pak Ustadz Hasbullah itu, kalau air itu berhenti, butek. Lamun butek cukulnya apa? Cebong palingan. Mengalir, hijrah. Nah, hijrahnya apa itu? Melalui pendidikan dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah harapannya nanti anak-anakku. Sekali lagi yang sekarang di wisuda saya ucapkan selamat. Kemudian untuk orang tua juga saya minta dukungan kepada anak-anak kita untuk bisa semangat karena usia sekarang adalah usia produktif. Untuk di masa pendidikan mohon dukungannya ya. Jangan mengeluh kepada keadaan. Oke, anak-anak, jangan mengeluh kepada keadaan. Keadaan maksud gini, lah uang tua kita memakai keten. Uang tua kita memakai kenen, ore duit apa-apa. Enggak usah, jangan mikir kayak gitu. Itu orang tua, tapi Anda itu pribadi yang bisa maju untuk berkembang. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, pidato pelepasan dan tausiah Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok Pesantren At-Thaibiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Arif Muzaki, SPDI MMPD, dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah man istafahu wajtabahu linnubuwati war risalah wa ala alihi wa ashabihi alladina hum hudatul ummah amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan ibunda tercinta Ibu Hajjah Maimunah Thayyib. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kula, rasa takzim kula maring sedantenan. Yang terhormat pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Kepala Desa Gemborudik Bapak Arsyad yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat MPD selaku Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Serang yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir mengijabah undangan dari kami. Yang terhormat Ibu Maisaroh SPDI selaku Kepala RA At-Thaibiyah. Yang terhormat Bapak Ustadz Anwar Thayyib selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Yang terhormat Bapak Ustadz Syamsuddin SAG SEMSI selaku Kepala Madrasah Aliyah. Yang terhormat rekan-rekan Banser Kecamatan Cikande yang dari awal kegiatan haflah ini membersamai, membantu, mengatur dan menertibkan acara haflatut takhrij. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati tingkat RA, MI, MTS dan MA.
Yang terhormat hadirin tamu undangan, Bapak Ibu Wali Murid RA, MI, MTS, dan MA, siswa-siswi Madrasah RA, MI, MTS, dan MA, wabil khusus wisudawan wisudawati mulai dari RA, MI, MTS, dan MA yang insya Allah akan segera diwisuda. Mugi-mugi ilmu sing didapat menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang yuqarribuhum ilallah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersukaria, bersilaturahim guna untuk menyaksikan putra-putri kita bersama yang insya Allah sebentar lagi diwisuda, sebagai ungkapan syukur Allah titami jami durus atas telah selesainya semua pelajaran yang ditempuh di jenjangnya masing-masing. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah memenuhi undangan dari kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjaga, melestarikan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau, agar nanti kelak di yaumil akhir kita menjadi orang yang pantas mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah insya Allah akan mewisuda sekitar 281 siswa. Mulai dari tingkat RA 27 siswa, tingkat MI 45 siswa, tingkat MTS 108 siswa, dan tingkat Madrasah Aliyah 100 siswa. Kami mewakili keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara Haflatut Tasyakkur Al-Ikhtitami Jami' Durus di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah. Kita dapat menyaksikan putra-putri kita yang insya Allah akan segera diwisuda mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. Kami memohon doanya kepada hadirin sekalian, semoga putra-putri kita ini diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, agar bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, wisudawan wisudawati yang kami banggakan. Mungkin latar belakang kita berbeda-beda. Ada yang mungkin latar belakangnya dari pondok pesantren atau ma'had. Ada yang mungkin latar belakang kita dari pekerja, dari politisi, dari militer, atau dari apapun saja. Tapi semuanya memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam. Maka pilihan yang paling benar untuk menjaga dan melestarikan keimanan kita dalam diri kita, dalam diri anak dan istri kita, dalam diri cucu cicit kita nanti, kita mentradisikan sedini mungkin putra-putri kita masukkan ke lembaga pendidikan Islami, sepisal pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, seperti yang ada di lembaga pendidikan kita tercinta, Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah.
wisudawan wisudawati tingkat RA, MI, dan MTS sekaligus MA yang kami banggakan. Kami mewakili para Dewan Asatidz, para Dewan Guru di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah, berbangga hati atas pencapaian kalian selama ini, wabil khusus yang akan diwisuda pada hari ini, yang telah menyelesaikan pendidikannya mulai dari RA, MI, MTS, dan MA dengan baik dan sempurna. Walau demikian, perlu diingat khususnya para wisudawan wisudawati bahwa tadi yang sudah disampaikan, sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Tapi jangan sekali-kali kalian melupakan ngaji. Mengaji ilmu agama, mengaji Al-Quran, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan dijadikan alasan kalian sudah lulus MI, MTS, dan MA, ngajinya juga sudah lulus. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita, pada anak-anak kita, ketika anak kita sudah lulus MI, ngajinya berhenti. Ketika ditanya, "Ding, orang ngaji?" "Boten, Pak, sampun lulus kulan." Nah, hal-hal demikian ini perlu kita waspadai selaku wali murid. Kita kontrol dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kejadian-kejadian tersebut terjadi. Jadi sekolah memang penting, tapi mengaji juga penting. Kalian harus tetap ngaji. Kalian harus lengkap. Sekolahnya lulus, ngajinya juga bisa. Itu harapan kita semua para Dewan Asatidz, para wali murid untuk wisudawan wisudawati. Karena innallaha yabghadu kulla alimin bi umurid dunya. Tapi jahilin bi umuril akhirah. Gusti Allah niku boten seneng, tidak senang kepada hambanya, melihat hambanya yang pinter orang ketulungan masalah dunia, tapi jahilin bi umuril akhirah, tapi bodoh, pekok, tidak tahu terhadap urusan akhirat. Padahal urusan akhirat itu merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para wisudawan wisudawati RA, MI, MTS, dan MA, patut kalian syukuri Allah sudah takdir kalian belajar di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Rahmat selaku pengawas. Ada nilai lebih di Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah, yakni terdapat ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang-orang atau guru-guru yang ahli di bidangnya, wabil khusus alumni-alumni pondok pesantren. Supaya kalian sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, perlu kalian ketahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan wali murid, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Karena kalau pepinter-pinteran, setan justru paling pintar, iblis paling pintar. Tapi tidak demikian. Karena yang paling dinilai pertama adalah al-adab, akhlak atau perilaku atau etika. Karenanya kalian jaga adab kalian, jaga etika kalian kepada orang tua, kepada teman-teman kalian, kepada tetangga, kepada siapapun. Wabil khusus kepada guru-guru kalian yang telah mengajarkan kalian ilmu-ilmu yang selama ini kalian geluti. Karenanya di dalam syariat Islam atau di dalam agama kita tidak ada istilah bekas guru.
tidak ada istilah mantan guru. Kalian jangan samakan dengan profesi. Guru itu tidak ada bekas, tidak ada mantan. Walaupun kalian sudah selesai mengenyam pendidikan di MTS atau IBIA, di RA, di MI, di MA, jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada guru kalian, orang yang mengajarkan kalian ilmu, mengatakan itu bekas guru saya, itu mantan guru saya. Penting kalian ketahui, guru itu tidak gila hormat. Guru yang bijak tidak gila hormat. Murid yang baik juga tahu bagaimana cara menghormati gurunya. Akan tetapi yang perlu kalian perhatikan, perilaku kalian sebagai seorang murid kepada guru-guru kalian itu menunjukkan kualitas keilmuan kalian. Kualitas keilmuan kalian. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan. Aku, kata Sayyidina Ali, adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajarkanku walaupun satu huruf. Makanya sesukses apapun kalian nanti, sepintar apapun kalian, jaga akhlak kalian, jaga adab kalian kepada orang tua, wabil khusus kepada guru-guru kalian. Jaga alma mater tercinta kita, yakni Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, yang kami banggakan, walaupun sekarang alhamdulillah kalian sudah lulus, insya Allah sebentar lagi di wisuda, sudah selesai di jenjangnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah, oleh perwakilan wali murid, dan disambung oleh Bapak Pengawas, bahwa kalian jangan berpuas diri. Masih ada tingkatan selanjutnya. Yang lulus RA silahkan lanjutkan di tingkat MI, yang lulus MI silahkan lanjutkan di tingkat MTS, yang lulus MTS silahkan lanjutkan di tingkat Madrasah Aliyah. Pun juga lulusan Madrasah Aliyah, jangan berpuas diri, jangan berhenti. Masih ada perguruan tinggi, masih ada pondok-pondok pesantren, atau pilihan-pilihan lainnya. Tapi kami sebagai Dewan Asatidz berharap terus melanjutkan pendidikan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi jangan terburu-buru, jangan berpuas diri, diperlukan kesabaran yang tinggi, diperlukan keuletan yang luar biasa untuk sukses dalam menimba ilmu. Tidak cukup setahun 2 tahun. Wa kullu harfin mustahikun lil bina. Setiap sesuatu itu ada proses di dalamnya. Wal aslu fil mabdi ayyusakkana. Cuma dalam proses itu semuanya membutuhkan keuletan, kesabaran, ketabahan, dan ketenangan. Jangan terburu-buru. Kalau kalian hari ini bersenang-senang, ongkang-ongkang kaki, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah di kemudian hari nanti kalian akan menderita. Tapi beda hal jika kalian pada waktu usia muda, pada waktu usia mengenyam pendidikan saat ini bersungguh-sungguh, belajar dengan giat, insya Allah kalian nanti punya potensi di kemudian hari di masa tua akan berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Karenanya pada masa-masa belajar, pada usia-usia muda, kalian perlu merasakan sedikit kesusahan. Kalian perlu sedikit merasakan ketidaknyamanan. Kalian perlu sedikit merasa tertekan. Untuk kemudian kalian akan mendapatkan ladzizal aish, atau mendapatkan kenikmatan hidup di masa-masa yang akan datang.
Kesuksesan tanpa berusaha sungguh-sungguh itu adalah omong kosong. Bijaddin la bijiddin kullu majdi, fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Memang semua ini takdir Allah. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang menjadi orang alim, ada yang menjadi kiai, ada yang berguna di masyarakat, ada yang tidak. Tapi coba kalian contohkan satu saja. Siapa yang sukses kalau dulunya tidak berusaha? Tidak ada. Makanya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas, jangan jadikan alasan ekonomi untuk tetap giat belajar, untuk giat dan terus melanjutkan pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, wisudawan wisudawati yang berbahagia, perlu diketahui Bapak Ibu semua, jariah yang paling utama itu adalah anak. Jariah yang paling istimewa itu adalah anak. Karena kullu amalin ya'maluhul walad yulhaku sawabuhu li abawaihi walau lam yad'ulahu. Semua hal yang baik yang dilakukan oleh putra-putri kita, entah itu apapun amalnya, yulhaku sawabuhu li abawaihi. Kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang diberikan oleh putra-putri kita. Walaupun putra-putri kita tidak meniatkan amalnya untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh putra-putri kita itu merupakan hasil jerih payah kita, hasil didikan kita. Makanya yulhaku sawabuhu li abawaihi. Maka dari itu Bapak Ibu wali murid, wisudawan wisudawati, kami mewakili Dewan Guru mengajak kepada semuanya untuk selalu memberikan dorongan, untuk selalu memberikan semangat kepada putra-putrinya melanjutkan pendidikan ke jenjang-jenjang selanjutnya. Jangan putus di tengah jalan. Karena kula ingat omongan guru kula, kiai kula, bahwa kula niki selaku wali murid, selaku orang tua, dinyatakan berhasil dalam mendidik putra-putrinya. Salah satunya adalah nanti ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah wafat dari dunia ini, putra-putri kita tetap selalu mendoakan kita. Untuk belajar berdoa, membaca Quran dan sebagainya, otomatis kita masukkan putra-putri kita ke lembaga pendidikan-pendidikan yang islami seperti pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, semisal yang ada di lembaga Yayasan Pendidikan Islam atau Ibiyah. Bapak Ibu hadirin sekalian, para alimil ulama, khususnya Ibunda Ibu Hajjah Maimunah Thayyib, kami selaku pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Thayyibiyah meminta doanya, mugi-mugi At-Thayyibiyah niki bisa tetap lestari, tetap bisa berjalan aktivitasnya dengan baik tanpa ada halangan apapun. Semakin maju, santri dan siswanya diberikan ilmu yang manfaat, barokah, menyelamatkan mereka, orang tuanya, dan kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, para hadirin sekalian, kami selaku keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam At-Thayyibiyah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami di acara Haflatut Tasyakkur ala Ihtitami Jami' Durus Yayasan Pendidikan Islam At-Thayyibiyah banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam kami bertutur kata. Akhiron,
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam, pembacaan surat keputusan kelulusan tingkat Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Thaibiyah tahun pelajaran 2023-2024 kepada Ustadz Aliuddin MPD, Ustadz Munjajid SPDI, dan Ustadzah Lia Kurniawati MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah, Badak Gembor Udik, Cikande, Serang, Banten, nomor 06-SK-YPIA-Romawi 6-2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik tingkat RA, MI, MTes, dan MA At-Thaibiyah. Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah tahun pelajaran 2023-2024 menimbang 1. Bahwa untuk menetapkan kelulusan peserta didik tingkat RA, MI, MTes, dan MA At-Thaibiyah Badak perlu ditetapkan dengan surat keputusan. 2. Bahwa nama-nama peserta didik yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Surat Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten tentang penyelenggara asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024. 3. Keputusan Ketua Kelompok Kerja Madrasah tentang daftar penyelenggara asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Memperhatikan 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 723 tahun 2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang prosedur operasional standar penyelenggara asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024. 2. Keputusan Kepala Madrasah tingkat RA, MI, MTes, dan MA At-Thaibiyah tentang kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Menetapkan dan memutuskan 1. Nama-nama peserta didik yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan surat tanda lulus atau ijazah. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah seperlunya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Cikande tanggal 09 Juni 2024. Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Thaibiyah Kiai Arif Muzaki SPD MMPD dicap dan ditandatangani. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Maimunah Thaib SPDI, Bapak Kiai Arif Muzaki SPDI MMPD, Ibu Ustazah Titin Nurhayati SPDI, Bapak Ustadz Anwar Thaib SPDI, Bapak Ustadz Syamsuddin SAG SEMSI, Ibu Ustazah Maesaroh SPDI, Bapak Rahmat SPD MMPD, Bapak
panggung kehormatan. Kepada wisudawan-wisudawati At-Thaibiyah dimohon berdiri. Nama-nama wisudawan-wisudawati tingkat Raudatul Atfal At-Thaibiyah Badak Cikande tahun pelajaran 2023-2024. Wisudawan pertama Ananda Fatur Roba El Malik dengan kategori pintar membaca Latin, putra Bapak Muklis Sarif SPD, Kampung Badak Masjid. Adinda Fikania Putri dengan kategori siswa mandiri, putri Bapak Muhammad Fadil Setiawan, Kampung Jambangan. Adinda Gina Zafira dengan kategori pintar menghitung, putri Bapak Mahfudin, Kampung Jambangan. Ananda Ilham Jikri Hamizan dengan kategori pintar membaca Latin, putra Bapak Najmuddin, Kampung Badak Kulelet. Ananda Irtaza Ainur Rahman dengan kategori pintar membaca Latin, putra Bapak Sayudi SPD, Kampung Badak. Ananda Muhammad Al-Farid dengan kategori pintar menghitung, putra Bapak Yunus, Kampung Badak Pulau Cangkir. Ananda Ahmad Dani dengan kategori siswa aktif, putra Bapak Ahmad Bayumi, Kampung Badak Kulon. Ananda Ahmad Muzammil dengan kategori siswa mandiri, putra Bapak Didi Rosadi, Kampung Badak Luwung. Adinda Akifatus Sahira dengan kategori siswa mandiri, putri Bapak Irsan Pulungan, Kampung Badak Kulelet. Adinda Asifa Aura dengan kategori siswa mandiri, putri Bapak Bobi, Kampung Badak Masjid. Ananda Azril Afifi dengan kategori pintar membaca Iqra, putra Bapak Ahmad, Kampung Badak Pulau Cangkir. Ananda Bagus Danuwangsa dengan kategori siswa aktif, putra Bapak Firdaus, Kampung Badak Lor. Adinda Dalifa dengan kategori pintar membaca Iqra, putri Bapak Darsa, Kampung Pasir Kulon. Adinda Hana Herliana Novianti dengan kategori pintar menghitung, putri Bapak Herman, Kampung Asem. Adinda Laila dengan kategori pintar mewarnai, putri Bapak Saripudin, Kampung Bendo. Ananda Majazi dengan kategori siswa aktif, putra Bapak Sarmana, Kampung Badak Masjid. Adinda Maulani Solihatul Zanna dengan kategori siswa mandiri, putri Bapak Haji Maulana Abdul Masrim, Kampung Bendo. Ananda Muhammad Alpin dengan kategori siswa aktif, putra Bapak Sofian, Kampung Badak Masjid. Ananda Muhammad Farhan dengan kategori siswa mandiri, putra Bapak Saprianto, Kampung Badak Lor. Muhammad Arya dengan kategori siswa mandiri, putra Bapak Arba'in, Kampung Melias. Ananda Rafaisa Al-Malik Anggita Maharani, putri Bapak Ajis, Kampung Duda.
Adinda Anisah Fitri, putri Bapak Bahyani, Kampung Badak Masjid. Adinda Bilkis Jahiatus Syifa, putri Bapak Haji Muhammad Wawi, Kampung Bojonglor, Mekarsari. Adinda Enita, putri Bapak Nur Hadi, Kampung Kunci. Adinda Hikmah Aulia Anjani, putri Bapak Mujani, Kampung Badak Masjid. Adinda Ika Juwarni, putra Bapak Junedi, Kampung Duda. Adinda Lailatun Nur, putri Bapak Ikyaudin, Kampung Malias Kulon. Adinda Marlina, putri Bapak Abudin, Kampung Panebong. Adinda Melani Putri, putri Bapak Imam Syafi'i, Kampung Bogor. Adinda Nur Afifa, putri Bapak Kalbi, Kampung Pemakaman. Adinda Puput Melati, putri Bapak Cici, Kampung Sudimara, Sukaratu. Adinda Putri Aulia, putri Bapak Muhammad Fuad, Kampung Melias Kulon. Adinda Putri Diana, putri Bapak Darori, Kampung Duda. Adinda Raudatul Aisi, putri Bapak Ustadz Ranim SBD, Kampung Bogor. Adinda Saskiaul Jannah, putri Bapak Sapit, Kampung Bagung, Pasir Kulon. Adinda Siti Marti, putri Bapak Mastur, Kampung Bogor. Adinda Siti Nadifa, putri Bapak Sofian, Kampung Badak Masjid. Adinda Siti Nur Alima, putri Bapak Hamim, Kampung Bakung, Pasir Kulon. Adinda Siti Purwati, putri Bapak Sanam, Kampung Jambangan. Adinda Sri Rahayu, putri Bapak Yadi, Kampung Bogor. Adinda Syarifah, putri Bapak Sadeli, Kampung Kunci. Adinda Selviana Murni, putri Ibu Alfia, Kampung Badak Masjid. Adinda Feni Sapitri, putri Bapak Sujau, Kampung Kunci. Ananda Agung Saputra, putra Bapak Ismail, Kampung Badak. Ananda Ahmad Khudori, putra Bapak Sarmana, Kampung Badak, Pulau Cangkir. Ananda Ahyarudin, putra Bapak Kamsan, Kampung Bogor. Ananda Aminuddin, putra Bapak Khairuddin, Kampung Bakung, Pasir Kulon. Ananda Andriansa, putra Bapak Saprudin, Kampung Melias Wetan. Ananda Abrijal,
putra Bapak Amrullah almarhum Kampung Jambangan. Ananda Aryadila putra Bapak Saram Kampung Pemakaman. Ananda Asep Muzaki putra Bapak Zakar Kampung Badak Kulelet. Ananda Geli Andre Pratama putra Bapak Hafidullah Kampung Badak Masjid. Ananda Hafidullah putra Bapak Barjan Kampung Pemakaman. Ananda Hidayat putra Bapak Tohadan Kampung Duda. Ananda Khairul Ilmi putra Bapak Sayuni Kampung Badak Kulon. Ananda Makhdar Ibrahim putra Bapak Muslik Kampung Bogor. Ananda Muhammad Nuril Bahri putra Bapak Ahmad Dimyati Kampung Duda. Ananda Muhammad Syahril Al-Fariji putra Bapak Zainuddin Kampung Badak Masjid. Ananda Muhammad Sirul Jalil putra Bapak almarhum Ustadz Wesul Kurni Kampung Badak Masjid. Ananda Muhammad Alpin Nadri putra Bapak Samuri Kampung Bapung Pasir Kulon. Ananda Naufal Muzaki putra Bapak Mustafa Kampung Pemakaman. Ananda Faris Ramdoni putra Bapak Madroni Kampung Melias Kulon. Ananda Rizki putra Bapak Sabil Huda Kampung Duda. Ananda Sahrudin putra Bapak Sodri Kampung Pemakaman. Ananda Sigit Al-Fajri putra Bapak Haji Sarman Kampung Jambangan. Pembacaan yudisium tingkat Madrasah Sanawiyah akan dibacakan oleh Ustadz Muzazid SPDI. Dipersilakan.